Hari ini saya ingin kita lompat ke pasal 17. Kita lihat di situ ada sebuah peristiwa yang hebat. Dalam kegagalan Abraham, Allah datang. Dan kemudian Allah memberikan sebuah tanda perjanjian yang luar biasa, bahwa Abraham dan keturunannya akan disebut sebagai milik Allah. Dan karena itulah kata sunat pertama kali muncul di Alkitab pada pasal 17 ini. Nah, apa yang dapat kita belajar dari kisah di pasal 17 ini? Yang pertama, kegagalan kita tidak serta-merta akan membuat Allah berdiam diri dan menyesali dan meninggalkan kita. Kegagalan dalam beriman, dengarkan saya Bapak Ibu, adalah bagi saya bisa berani berkata gini, Allah tahu kita. Karena itu Allah tidak akan pernah berhenti mengejar kita sampai seluruh kepenuhan rencana Allah tergenapi di dalam Anda dan saya. Karena itu Bapak Ibu jangan mau dibodohi oleh iblis. Kalau kita gagal dalam perjalanan iman kita, lalu ada suara-suara berkata kamu tidak lagi berharga bagi Allah. Allah tidak lagi mempedulikan hidupmu. Allah telah meninggalkan engkau. Allah telah menyiapkan orang lain untuk rencana berikutnya. Saya mau bilang, orang lain is orang lain. Saya adalah saya, Anda adalah Anda. Tuhan tidak akan pernah berhenti sebelum rencananya tergenapi di dalam dirimu dan diriku. Lihat Abraham, dia gagal. Bukan dia yang cari Allah, Allah yang mendatanginya. Dan Allah berkata gini, Abraham, aku akan memberikan engkau keturunan. Jadi saudaraku, jangan mau dibodohi oleh iblis. Kegagalan, saya mengajar jemaat gini, menang atau kalah itu biasa. Yang penting bagaimana bertahan dalam proses. Kalau menang, ayo tetap berlari. Kalau kalah, ayo bangkit dan berlari lagi. Ya, kebanyakan kita melihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Kita manusia lemah, siapa yang gak pernah gagal? Semua orang pasti gagal. Tetapi yang membedakan kita dengan banyak orang adalah kita tidak mau gagal. Jadi kalau kita gagal, kita bangkit lagi. Sebab status kita adalah pemenang. Dan kita tidak mau jadi pecundang dalam hidup kita. Perkara kedua yang saya ingin bagi buat Bapak Ibu malam hari ini. Lihat, Allah berkata buat Abraham gini, setiap orang yang ada di rumahmu harus disunat. Sunat adalah tanda bahwa kamu adalah milikku. Kamu beda dari semua bangsa di muka bumi ini. Nah Bapak Ibu, Ulangan 10 ayat 16. Pesan Tuhan kepada Musa untuk Israel gini. Ada yang lebih penting daripada sekedar sunat lahir ya. Itulah sunat hatimu. Nah ini yang dikatakan dalam kitab Roma 2 ayat 29. Bahwa yang penting itu adalah sunat hati kita gitu loh. Kita gak diselamatkan hari ini karena sunat jasmani. Tetapi sunat hati itu yang penting. Malam hari ini bagaimana supaya kau bisa waktu gagal bangkit lagi, waktu kau terpuruk bangkit lagi. Sunat hatimu gitu loh. Kalau hatimu gak pernah disunat, kamu gak pernah datang serahkan hidupmu buat Tuhan, bagaimana kamu bisa Bapak Ibu mengalami progres ilahi dalam hidupmu? Tidak bisa. Makanya yang ada cuma intimidasi setan. Yang ada cuma intimidasi setan. Yang ada cuma intimidasi setan. Kamu gak berharga. Kamu gak berharga, kamu gak berharga, kamu udah gak kepakai lagi. Nah malam ini saya mau tantang Bapak Ibu semua. Sudahkah hatimu disunat atau belum? Nah gitu. Jangan hari-hari ini dalam Yesus, segala yang lahir ya itu dianggap biasa. Saya udah bilang ini berkali-kali sejak mulai proses tentang belajar tentang siapakah orang beriman itu. Nah Allah digerakkan oleh hati kita. Jadi mari malam ini sunat hatimu. Sunat hatimu, sebab kita keturunan Ishak rohani. Kita ada dalam perjanjian yang kudus dari Allah atas hidup kita. Karena itu mari jangan mau dibodohi oleh iblis. Bangkit dari keterpurukanmu. Allah tidak pernah berdiam diri. Dia akan terus mengejarmu sampai seluruh kepenuhan rencananya tergenapi di dalam engkau. Dan persiapkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Buang segala dosa dan akan serahkan hatimu. Biar darah Yesus mengalir menyucikan